Nah, ini dulu yang paling parah di sini, teman-teman. Nah, ini yang paling parah, tapi ini sudah direnovasi bagus, sudah dicor. Tapi cornya cuma sampai di sini lah. Ini sudah mulai masuk jalan rusak lagi, teman-teman. Oke, ini kita mulai melewati Jegelongan Sewu, teman-teman. Nah, ini jalannya masih mengenang air. Harusnya di depan tadi ditulis, teman-teman ya. Selamat datang di wisata Jegelongan Sewu Pagarsari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roda Berputar. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Ngantang, teman-teman. Ini tepatnya saya berada di Desa Kambal. Nah, kemarin itu ada yang request, Mas tolong buatkan videonya dari Kambal itu belok ke kiri, Mas, yang tembusannya dari Ngantang ke Blitar via Wlingi, Gresik, dan Pagarsari. Oke, ini tak buatkan. Nah, ini saya setarnya dari Kambal, teman-teman ya. Ini saya dari arah Batu Pujon, dan ini arah ke Ngantang Kediri, teman-teman. Oke, langsung saja kita jalan. Oke teman-teman, perjalanannya kita mulai dari sini, teman-teman ya. Nah, ini di depan ada petunjuk arah. Kalau ke arah Wlingi itu belok kiri, teman-teman ya. Kalau ke Sembon, Pare, Kediri itu kita lurus terus. Nah, ini berhubung kita mau ke Wlingi, ke arah Blitar, kita ambil ke kiri sini, teman-teman. Nah, ini ada pertigaan. Nah, di pertigaan Kambal ini kita ambil ke kiri, teman-teman ya. Ini tadi saya habis dari ini arah Pujon Batu. Nah, ini tadi kita mau ke arah Wlingi sesuai permintaan teman-teman yang request kemarin di channel YouTube saya, yang kemarin aku buat video dari Malang ke Kediri, teman-teman ya. Nah, itu ada yang request, Mas harusnya itu sampean dari ini, dari Kambal itu ke kiri, Mas, itu pemandangannya bagus. Ya betul, pemandangannya bagus, tapi jalannya rusak ya. Nah, itu kapan hari sempat buat video di situ juga pas mau lebaran kemarin. Itu aku sempat juga buat video jalur alternatif dari Ngantang menuju ke Blitar atau ke Wlingi. Tapi videonya saya finishnya kemarin itu sampai di ini, di Bantaran. Bantaran itu kalau tidak salah masuk ke Gresik, teman-teman ya. Nah, ini tak buatkan lagi sesuai request. Ada yang request, ya mungkin mereka pengen diliput lagi untuk jalannya yang Pagarsari itu update-nya sekarang seperti apa. Nah, ini sekarang tak buatkan. Jadi saya ini videonya tak buatkan fokus ke jalan, teman-teman ya. Jadi tidak fokus ke motor kayak gini lah. Biasanya kalau motor vlog itu kan fokusnya ke speedo ya. Kalau saya enggak, karena saya informasinya untuk rute jalan atau review jalan, teman-teman ya. Nah, ini tak buatkan review jalan. Kita jalannya standar ya, 50 sampai 60 km per jam. Jadi kemungkinan nanti ini videonya agak panjang ya, teman-teman. Jadi ya kalau dari Ngantang sini menuju ke Wlingi, Blitar itu paling ya sekitar 1 jam untuk perjalanan santai ya. Oke, ini kan ada pertigaan, perempatan ini harus pelan-pelan ini. Monggo Pak, ayo Pak, ayo. Kita di sini, Mas. Monggo ibu-ibu. Itu ibu-ibu habis tahlil kayaknya itu. Nah, setelah ini kita akan melewati ini, teman-teman ya, bendungan Selarejo. Selarejo itu ada dua, teman-teman. Satunya itu Selarejo Karangkates Blitar sana, dan satunya di Selarejo Ngantang sini, teman-teman. Nah, kapan hari aku juga sudah pernah buat videonya di ini Selarejo Ngantang sini. Untuk teman-teman yang mau nonton, linknya nanti saya sertakan di deskripsi, teman-teman ya. Dan yang di Selarejo Blitar itu juga pernah saya buatkan videonya. Itu kalau tidak salah saya perjalanan dari Malang ke Blitar lewat Karangkates, itu juga ada videonya. Nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi, teman-teman ya. Waduh, ini ternyata di sini bawah adem. Ini kesorean saya tadi soalnya. Wah, ini sampai silau ini mataharinya sudah mau tenggelam ini. Bukan sunrise ini. Kalau sunrise pagi. Ini saya berangkat sekitar jam 5, teman-teman ya. Ini di sepeda kelihatan jam 5 sore. Nah, ini kemungkinan nanti saya sampainya di Blitar ya jam 6 ya. Nah, otomatis ya nanti gambarnya bakalan gelap, teman-teman. Mungkin kalau nanti waktunya nggak nutut ya kita finishnya di daerah ini, teman-teman. Desa Semen. Desa Semen itu sudah masuk Blitar ya, teman-teman ya. Jadi habisnya Gresik itu terus Semen.
Ini tadi kesorean soalnya tadi habis ini teman-teman, habis ketiduran. Mohon maaf. Nah ini di depan ada tulisannya Pagersari Wlingi belok kiri. Nah kalau lurus sana itu menuju ke Bendungan Selorjo teman-teman. Ini tak diisi truk, soalnya nggak ketok lah nang ini truk. Selain nggak ketok ya rada beletuk ini jalan ini. Nah ini teman-teman, di depan ini ada pertigaan ya, kita belok ke kiri. Kalau lurus ke sana itu ke arah Bendungan Selorjo. Oke, ini kita berada di jalan apa ya, lupa saya. Kapan hari sempat ngapalin nama jalannya, cuman nggak tahu nih. Oh ini sini anginnya agak kencang teman-teman ya, jadi mohon maaf kalau mungkin suaranya nanti agak berisik atau mungkin gusuk-gusuk suaranya angin. Kapan hari juga sudah pernah saya buatkan videonya yang dari Selorjo sini menuju ke Wlingi, tapi saya finishnya di Bantaran. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat bisa lihat, nanti videonya saya sertakan linknya di deskripsi teman-teman ya. Cuman yang dulu itu suaranya agak rusak teman-teman, karena saya tuh pakai masker kain. Nah itu masker kain itu nempel di mic-nya, jadi agak geter-geter gitu suaranya. Ini jalannya rada rusak ini, gonjol-gonjol. Banyak tembelan teman-teman ya jalannya di sini. Ini jalannya masih lumayan bagus ini, tapi nanti kalau kita sudah melewati daerah ini Pagersari ya, nanti kita lihat ya, kira-kira jalannya masih hancur atau sudah diperbaiki. Kalau dulu pas saya lewat itu jalannya sudah diperbaiki, tapi yang di bagian itu habisnya barongan atau pring-pringan itu, nah dulu yang titik terparah itu di situ. Katanya sih ada mobil atau truk yang sempat guling di situ. Ya karena jalannya jeglongnya terlalu jero, pas mungkin mobilnya atau truknya itu bawa muatan teman-teman ya, jadi guling. Wah ini masih yang dari depan ini mau nyalip, jalannya kecil mas. Nah habis ini nanti kita akan sampai di Desa Sekar teman-teman ya. Oh di sini adem nih. Oh pemandangan nih, itu pemandangan kalau tidak salah Gunung Kawi teman-teman ya. Di depan itu Gunung Kawi. Gunung Kawi kalau dari rumah saya yang daerah Kepanjen sana juga kelihatan deket. Nah kapan hari saya mau buat video ke sana itu nggak jadi karena hujan teman-teman ya. Ya nantilah kalau ada kesempatan tak buatkan videonya ke Gunung Kawi. Ke arah Gunung Kawi itu banyak tempat wisata juga teman-teman ya. Ada ini, ada lembah apa ya, lembah Tumpang kalau tidak salah. Terus banyak lagi ada ini apa, kayak di Bali itu namanya apa itu, nanti tak buatkan videonya. Oh ini angin ngebus ini. Oh kira-kira di video ini anginnya berisik atau enggak ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau berisik mohon dimaklumi, karena saya nggak pakai helm full face ini, saya pakai helm yang half face. Kameranya saya taruh di ini teman-teman, di visor depan kaca, jadi kacanya ini nggak bisa buka kalau saya lagi ngevlog kayak gini, tapi tidak mengganggu pemandangan atau pandangan saya ke jalan, jadi aman. Nah biasanya kan kalau untuk yang helm full face, pemandangan ini luar biasa keren. Kalau biasanya saya pakai helm full face itu enak teman-teman, anginnya nggak masuk ke dalam helm ya. Tapi kalau untuk helm yang half face seperti yang pakai sekarang ini, anginnya itu masuk dari bawah ya teman-teman ya. Dari telinga saya saja kedengaran wok. Ini sawai gundul mari dipanen. Sini jalannya agak bergonjal. Nah, setelah jembatan ini kalau tidak salah namanya desanya desa ini teman-teman ya, masuk Desa Sekar kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dibenarkan, atau teman-teman yang rumahnya daerah sini atau yang asli Ngantang monggo komen di bawah teman-teman. Adem nih. Ini jam 5 masih belum aja, jam 5 lebih 8 menit. Nah perjalanan ya sekitar masih 10 menitan ini dari saya kerja tadi. Aduh jalan ini agak rusak, goyang-goyang. Kira-kira gambarnya goyang-goyang enggak ya? Semoga saja gambarnya masih tetap bisa dilihat teman-teman ya, nggak pusing.
Nah ini ada masjid, kita belok ke kanan teman-teman ya. Kalau ke kiri sana itu namanya ke Desa Sekar. Ini juga masuk Desa Sekar sih. Oh di sini adem teman-teman. Untung pakai sarung tangan ini. Sarung tangannya tapi jempolnya sama telunjuknya bolong. Nah tujuannya atau fungsinya ini teman-teman, biar kalau kita ngambil HP itu nggak ribet. Kalau yang full ketutupan semua itu biasanya kalau kita mau mengakses HP itu otomatis ya kita harus ini buka sarung tangan. Tapi kalau yang ada bolongannya jempolnya sama telunjuk itu kan kita kalau mengakses HP atau menggunakan HP itu tidak harus dibuka sarung tangannya. Nah ini teman-teman, jalannya yang sudah dibenarkan yang ini, jalanan ini yang sudah direnovasi, ini dicor. Ini dulunya aslinya aspal teman-teman ya, aspal dan ajur lah. Ini yang titik terparahnya di daerah sini, dan di depan sana itu yang paling parah teman-teman. Wah ini masih sambungan aspal ini, foto lonjang rojol ini masih belum. Wah ini ya, padahal ini cor-coran ini, tapi cor-corannya nggak roto. Nah titik terparahnya di depan sana teman-teman, yang arah mau naik itu, ini juga masih rusak ini jembatan ini. Nah ini dulu yang paling parah di sini teman-teman. Nah ini yang paling parah, tapi ini sudah direnovasi bagus, sudah dicor. Tapi cornya cuma sampai di sini lah. Ini sudah mulai masuk jalan rusak lagi teman-teman. Waduh ini di sini lumayan dingin teman-teman ya, nggak kena sinar matahari soalnya. Keduanya ini juga sudah waktunya sore hari juga. Nah ini jalannya mulai bolong-bolong. Wah ini mobilnya tak diisi ya, ini soalnya berdebu, ini bikin buruk di kamera, nanti nggak kelihatan ini. Wah di sini mulai rusak lagi. Oke teman-teman, kita ini melewati wisata Jeglongan Sewu. Wisata Jeglongan Sewu ini berada di Desa Pagarsari teman-teman. Nah ini jalannya mulai ajur, mulai bolong-bolong. Nah ini aduh, mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan teman-teman ya, tapi kalau untuk aslinya ya, nah kalau yang penasaran monggo lewat sini aslinya seperti apa. Adem. Ini masih belum malam ya, kalau malam tambah dingin. Biasanya kalau malam di sini tuh 16 sampai 17 derajat kalau tidak salah. Kemarin aku sempat ngecek di HP itu. Nah, kemarin kan aku pas itu di Ngantang teman-teman ya. Itu sekitar 17 derajat kemarin itu. Aku sampai pas malam itu waduh, kemukulan terus. Sambil ngedit video di HP. Oh, ini mobilnya kok terlalu nganan mobilnya. Oh di sini jalannya lumayan rada enak ini jalannya. Nanti baru diomongin, nanti ketemu jalan rusak lagi. Wah ini bolong-bolong, agak bahaya juga ini. Tadi sih Pak nih. Wah ini Jeglongan ini mulai. Oke ini kita mulai melewati rintangan. Kayak apa yang lewati rintangan. Oke ini kita mulai melewati Jeglongan Sewu teman-teman. Nah ini jalannya masih mengenang air. Terus pokoknya kalau lewat sini motornya siapkan teman-teman ya, harus hati-hati. Mungkin kalau untuk orang-orang sini lewat jalan-jalan rusak seperti itu biasa teman-teman ya, tapi ya antara biasa dan terpaksa. Terpaksanya ya gimana, sudah buat laporan atau yang usul ke atasannya tapi nggak ada respon. Nah ini juga sebagian ini dicor teman-teman ya, tapi kok nggak roto core ya, kok cuman sebagian tok ini. Nah ini jalannya sudah gelombang lagi. Ini jangankan motor, ini mobil aja pasti pelan-pelan nih lewat sini, khawatir nggak seru beber ya. Aduh Jeglongan ini rek, pantesan dijuluki Jeglongan Sewu ya. Nah ini jalannya hancur. Kemarin tuh ada temanku yang dari Surabaya, katanya lewat sini aku nganter orang dari Surabaya, namanya Cak So. Halo Cak So. Lewat sini katanya Mas, jalannya dari Blitar terus menuju Sorjo, jalannya kok ajur Mas. Iya Mas, namanya wisata Jeglongan Sewu Mas. Dia guyu. Walah jadi ngono.
Kok mobil sampai goyang kanan kiri mas, sampai gasruk mas. Iya mobilnya eman, apalagi yang kayak mobil jenis sedan teman-teman ya, pasti di sini sedikit gasruk dan sedikit perih. Ini motor aja pelan-pelan, ini mobil pasti lebih pelan ini, malah khawatir gasruk ini. Aduh. Wah ini kalau jalannya rusak seperti ini ya, kita sampai Blitar ya bisa lebih dari 1 jam nih teman-teman. Ya untungnya tadi ini 2 hari ini nggak hujan teman-teman ya. Biasanya 2 hari ini hujan. Kalau hujan ya otomatis kita nggak tahu jeglongannya yang mana, soalnya ya hampir rata dengan air. Nah kita nggak tahu jeglongannya mana, mobilnya aja sampai lewat ke kanan nyari jalan aman. Aduh. Ini pun aku juga nyari jalan aman ini. Harusnya di depan tadi ditulis teman-teman ya, selamat datang di wisata Jeglongan Sewu Pagarsari. Ya mungkin itu sedikit protes dari masyarakat sini teman-teman ya. Jadi mohon maaf untuk pemerintah sini, mungkin ya ini agak sedikit diperhatikan. Soalnya sudah masuk media TV juga, ini sudah masuk ke TV juga. Sempat diliput, tapi yang diliput yang sebelah utara sana yang sudah dibenerin, tapi yang sebelah sini masih belum dibenerin, masih tetap ya. Ini sudah berapa bulan dari pas sebelum lebaran saya lewat sini sampai sekarang, ini bulan ini masuk bulan Juli. Nah Juli awal ini teman-teman ya, ini jalannya masih tetap hancur. Masih belum ada perbaikan. Apalagi kalau untuk malam hari teman-teman ya, malam hari hujan, wah sini bahaya teman-teman, soalnya nggak kelihatan jeglongannya. Ini tadi ada jeglongan jeru itu, waduh nyemplung banku sok bocor itu. Adem. Di sini tambah adem ini. Aduh. Mungkin ada di Bromo seperti ini mungkin ya, atau mungkin di Bromo sana lebih dingin teman-teman ya. Saya belum pernah ke Bromo, masih mau rencana mau ke sana ya. Kapan-kapan tak ke sana aku, tak nge-vlog ke arah Bromo, tapi gantian nanti lewatnya lewat mana kira-kira. Mungkin teman-teman ada saran. Saya berangkatnya biasanya dari Surabaya teman-teman. Soalnya saya kerjanya di Surabaya. Saya settingnya di Surabaya. Nah kalau dari Surabaya kayaknya sih, kalau ngomongin daerah terdekat ya ini dari Pasuruan teman-teman ya. Biasanya itu dari Tongas biasanya kalau orang-orang. Aku juga sempat lihat videonya teman-teman yang di YouTube. Itu biasanya yang jalur terdekat dan jalurnya enak itu di Tongas. Nah terus ada lagi yang ini lewat jalur ini teman-teman. Aduh, nongko jajar, jalannya ajur, pelan-pelan dulu. Aduh, acur. Nah biasanya itu teman-teman ya, kalau ke Bromo itu juga ada arah yang menuju ke ini dari Surabaya. Itu biasanya kalau naik mobil itu turun dari tol Purwodadi atau Nongko Jajar itu teman-teman ya. Nah habisnya tol itu belok kanan, nah itu ada jalan masuk sebelah kiri. Di tengah jalan itu ada tong kalau tidak salah. Nah itu belok ke kiri, itu lurus saja itu tembusannya ke Pos Dengklek dan ke Penanjakan 1. Tapi saya sepertinya bakalan lewat situ nanti ya. Kapan hari saya juga sempat lihat ini channelnya Mas Niko channel yang ngeceki brot, itulah itu Mas Niko itu luar biasa itu. Sudah sampai di mana-mana, itu sudah keliling-keliling di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan ada juga yang di luar Jawa juga. Mungkin ya mungkin Mas Niko itu pas lagi kerja, jadi ya sekalian bikin konten. Istilahnya sambil menyelam minum air. Ya kali ya kelempokan. Aduh, adem nih. Ini kita nemu jalannya sedikit enak teman-teman. Tapi adem. Ini sedikit enak tapi sedikit aja enaknya ya. Tapi habis ini kita jalannya rusak lagi. Nah kan baru diomongin, ini sudah jeglongan, kita pelan-pelan. Aduh, sudah hancur lagi jalannya. Sesuai yang saya bicarakan tadi, jalannya enak tapi sedikit. Aduh, ini kalau motornya baute kenceng lewat sini ya bisa kendor kabeh iki baute.
semprotol. Sampai depan sini juga acur ini, parah ini jalan nih. Saya tetap udah berapa bulan ini nggak dibenerin, bahkan udah mungkin setahunan ada teman-teman ya. Soalnya kan saya juga sempat lihat di Facebooknya, grup-grupnya orang Ngantang sini, itu sudah lama itu. Kalau nggak salah itu aku pertama lihat itu tahun baru, tahun baru 2022 ini. Itu aku lihat di grup itu kok rame wisata Jeglongan Sewu. Aku kan juga penasaran juga. Lah kebetulan tempatnya itu kok ya di Pagarsari, dekat rumah mertua. Lah mertua saya itu di daerah Ngantang sini teman-teman ya. Aku ya coba, ternyata tak tanya-tanya orang rumah Jeglongan Sewu, ternyata ya jalannya rusak itu Jeglongan Sewu. Soalnya kan di daerah Ngantang sini kapan hari itu aku pulang itu banyak tempat wisata teman-teman ya, banyak wisata yang baru dibuka. Kayak coban-coban ketak itu yang arah mau ke Desa Pahit. Nah pokoknya sepanjang jalan dari Kota Batu menuju ke Kediri, menuju ya ke Kediri, Kasembon itu banyak tempat wisata baru teman-teman. Lah kemarin aku juga sempat lewat di daerah Pujon Tretes Pujon ya. Nah itu juga ada tempat wisata baru atau tempat nongkrong, ada kafe namanya kafenya Cafe Danco. Aku sempat juga kebingungan kafenya kok namanya Cafe Danco, itu gimana maksudnya. Atau yang pelanggannya gregetno atau yang punya gregetnya ya mungkin kok dinamai kafe itu. Halo. Nah itu tadi kita sudah mendahului mobil ya, biar kita nggak kelihatan pemandangannya bokongnya mobil. Jadi ya jalannya nanti gak kelihatan informasinya. Untuk video saya sekarang itu jarang saya kasih backsound teman-teman ya, biar apa istilahnya suasana asli jalannya atau suara di sekitarnya itu jelas ya. Mungkin kalau suatu saat saya kasih backsound mungkin backsoundnya ya kecil teman-teman, nggak seperti para motovlog yang istilahnya gaul atau yang milenial ya. Saya nggak tahu. Ini di daerah sini ini teman-teman ya, banyak apa orang-orang lah kayak sini yang mau tak omongin barusan, itu orang-orang yang merah susu, atau penghasilannya susu teman-teman. Lah ini sebelah kanan ini juga ada KUD atau tempat pengepul susu. Kapan hari di sini juga sempat ada ini teman-teman ya, virus apa namanya PMK atau apa itu yang penyakitnya sapi itu. Sapinya itu pada sakit semua teman-teman. Sapinya itu pada keracunan, kayak mulutnya berlendir, gak mau makan, terus itu ini teman-teman lemes kakinya sampai gak bisa berdiri. Nah itu kasihan, jadi orang-orang sini agak terganggu dengan ini, dengan penghasilannya. Soalnya ya terutama orang sini ya rata-rata penghasilannya itu dari sapi itu tadi, perah susu tiap hari ya. Kalau istilahnya, waduh ini gelap teman-teman ya, penghasilannya rata-rata dari merah susu ya. Kalau pas nggak kena penyakit ya hasilnya lumayan teman-teman ya, tapi kalau pas kena kemarin itu kayak virus atau wabah itu, waduh ini juga hancur ini jalannya. Jalan ini lontok-lontok ini. Di depan pemandangannya luar biasa teman-teman. Oh sudah kelihatan lagi teman-teman ya, tapi ini memang sudah agak gelap. Di sini sedikit mendung, cuma sedikit ya mendungnya. Nah ini nanti kita kira-kira sampai ke Wulingi nggak kira-kira ya, khawatirnya nanti kemalaman gelap. Ini perjalanan ya sudah sekitar 20 menit teman-teman, saya tak intip. Oh ya sekitar 20 menit. Oh ademi pol, pemandangan ini ngeri tikungan nih. Soalnya habis nikung turun dan ada mobil bikin kaget itu. Oh ini sawah gundul habis dipanen. Mungkin kalau nggak habis panen ini bagus teman-teman ya pemandangannya. Ini mungkin saya tambahin kecepatannya biar nggak kebengen, biar nggak kemalaman. Tapi di sini anginnya ngepes pol. Oh ini
Ini kemungkinan orang-orang sini kalau mandi mungkin ya siang hari aja teman-teman ya. Aku aja di sini, kalau di sini itu jarang mandi, mungkin ya sehari sekali atau 2 hari sekali baru mandi. Itu pun mandinya siang. Tadi saya juga siang baru mandi. Habis mandi saking enaknya ketiduran, makanya ke vlognya ini tadi kesorean teman-teman. Adem nih. Nah, sini biasa kalau adem-adem gini ini api-api atau bikin api unggun depan rumah itu enak, itu anget. Kalau bisa sambil bakar jagung, wah lebih pas itu. Bakar jagung, bakar singkong. Jadi ini perjalanan panjang teman-teman, dari review jalan dari Ngantang menuju ke Blitar. Melewati pertama startnya dari Kambal teman-teman, melewati ini Bendungan Salorejo, terus desa Pagersari. Nah, mari Pagersari terus Gresik. Habis Gresik Semen teman-teman ya. Dan nanti kita melewati kebun teh Bantaran. Nah, ini namanya desa apa ini? Kalau tidak salah ini masuk Gresik teman-teman ya. Di sini tuh biasanya sering hujan teman-teman. Saya setiap kali lewat sini biasanya itu hujan, tapi ini kebetulan kok ya cerah. Ini ada mobil dari bawah kenceng sekali. Ternyata saya juga kenceng, nggak kerasa ini jalannya 60 lebih, hampir 70 nih, soalnya jalannya turun. Ya karena jalannya mulus ini. Habis lewat gerombolan ketemu jalan mulus ya, ini auto hilaf tangannya. Dan ini anginnya gembus teman-teman. Kalau tak banterno yo tambah kademen. Susah juga. Kalau adem banter adem. Momennya dewean, kademen tambahan. Nah, habis ini kita juga melewati ini teman-teman, tempat wisata. Kalau tidak salah tempat wisatanya itu wisata rambut munte teman-teman. Nah, di depan ada tulisannya Pelingi lurus. Nah, kita lurus terus. Tulisannya nggak terlalu jelas, tinggi. Aduh, ini kalau tidak salah pas belok ke kiri sana tadi teman-teman ya, pertigaan itu ada wisata rambut munte. Nah, ini sudah jam 5:30, sudah maghrib. Aduh, ini beluknya kok ireng gini. Saya serasa diasepin. Oh, sudah adzan teman-teman, dengar suaranya adzan maghrib. Mobilnya kan di sini kok banter ya mobil ini. Ini mungkin mobil sayur teman-teman ya. Habis ambil sayur dari daerah ini, dari daerah Ngantang. Daerah Ngantang sampai daerah Pojok itu rata-rata penghasilnya juga sayur teman-teman ya. Selain sapi susu juga ada sayur. Soalnya daerah dingin itu cocoknya kalau buat nanam-nanam sayur itu sangat cocok teman-teman. Ini tadi si iya ya. Nah, soalnya kalau terus-terusan di belakang mobil itu ya pemandangannya jelek. Oh, anginnya ngebus pol ini. Ini kira-kira di video jalannya masih kelihatan jelas atau enggak teman-teman? Soalnya ini sudah sore hari, sudah jam 5:30 sore, sudah maghrib. Jalannya sudah mulai gelap. Jalannya ya sih sudah mulai gelap. Dan di sini minim penerangan jalan teman-teman. Ya, jalannya ini lampunya cuma satu kecil. Nah, ini di depan baru ada lagi jauh. Aduh, di sini adem juga ternyata. Nah, habis ini kita melewati jembatan teman-teman. Jembatan penghubung antara desa Gresik dan apa ini, dan Semen kalau tidak salah. Nah, ini di sebelah kanan ada tulisannya juga teman-teman. Saya tak pelan-pelan aku biar teman-teman. Nah, welcome to Gresik. Nah, ini jembatannya yang saya maksud tadi teman-teman. Jembatan penghubung antara desa Gresik dan Semen Bantaran. Oh, adem nih. Nah, ini kemarin, ayo lihat enggak Mbak E yang kemarin request. Mbak E katanya menjerumuskan saya, Mas coba di Kambal belok ke kiri Mas, itu melewati jalan Pagersari. Di sana pemandangannya indah Mas, bagus banget. Ya bener pemandangannya indah, cuma jalannya yang nggak indah Mbak. Jalannya juga dijadikan wisata, namanya wisata Jeglongan Sewu. Untungnya lewatnya nggak dipajeki ya.
soalnya wisata Jeglongan Sewu, tempat wisata tuh biasanya bayar. Kalau tadi wisatanya gratis karena resiko tanggung sendiri. Aduh, ini kita belok ke kiri teman-teman ya, kalau lurus sana ke arah kampung soalnya. Nah, habis ini kita melewati ini teman-teman, Bantaran. Nanti kira-kira videonya gelap atau enggak, tapi kayaknya nanti saya teruskan sampai ke Puligi teman-teman ya, biar afdol. Nah, habis ini kita melewati ini teman-teman, Bantaran atau kebun teh, tapi sayangnya ini teman-teman, sayangnya kita kesorean tadi. Kesorean juga temen ini ki akibatnya salah ya mas, keturun. Nah, ini jalannya keren, dikelilingi sawah-sawah, cuman sayangnya jalannya agak rusak ini. Padahal kapan hari jalannya di sini mulus teman-teman ya. Mungkin ya, ini nggak menuduh saya ya, jalannya rusak ini karena faktor banyak kendaraan yang berat yang dari arah Blitar juga ke arah Malang itu biasanya bawa pasir, kalau nggak gitu bawa batu teman-teman untuk material. Nah, otomatis kan berat ya, otomatis. Nah, kalau untuk lewat jalan aspal yang aspal biasa ya mungkin karena beban berat, terus keduanya di sini sering hujan, jadi jadinya ini teman-teman, jadinya aspalnya ambles dan pecah. Oh, ini kita lewat cor-coran. Nah, ini teman-teman, kebun teh Bantaran ini ada di sebelah kanan ini teman-teman. Nah, sekarang banyak dibuat kafe-kafe di sini. Kalau dulu lewatnya di atas sana, tapi sekarang sudah enggak, sudah dibuatkan jalan alternatif sini bawah sini. Nah, ini ada tulisannya, kelihatan atau enggak tulisannya Bantaran. Nah, ini di sini banyak kafe-kafe, banyak anak muda juga nongkrong-nongkrong. Nah, ini di atas juga banyak mbak-mbak, ini namanya Bukit Jodoh. Mungkin teman-teman yang belum punya jodoh bisa datang ke sini, siapa tahu dapat jodoh. Ya pas kalau ke sini yang datangnya sama temennya sama-sama jomblo ya pas, tapi kalau datangnya sama pacarnya ya nggak dapat jodoh. Untuk yang jomblo, yang jomblo sabar ya mas, ya sabar ya mbak. Pasti dapat kok, tenang saja, stoknya si akeh. Ini setelah Bantaran ini kira-kira ini masuk masuk Kabupaten Blitar atau masih Kabupaten Malang teman-teman ya, saya kurang paham untuk perbatasannya. Mungkin untuk teman-teman yang rumahnya daerah sini atau yang tahu daerah sini, monggo komentar di bawah teman-teman. Ini sudah mulai gelap sore hari dan ini banyak nyamuk teman-teman ya. Di kaca saya ini bunyinya koltak ini suaranya nyamuk. Tak pikir tadi suaranya ini, tak pikir suaranya gerimis hujan, tapi nggak basah. Nah, ini di depan juga ada tulisan apa ini, nggak terlalu kelihatan. Oh, Puligi lurus. Nah, kampung wisata belok kanan. Nah, ini saya juga penasaran ini kampung wisata yang kayak gimana ya. Kalau di Bali itu ada namanya desa wisata, namanya desa Panglipuran. Nah, itu memang desanya bagus teman-teman ya, bersih dan rapi gitu ya. Dari saya ke Bali tapi belum sempat ke sana. Saya tahunya ya cuman dari saudara saya yang ke sana, dibuatkan video, orangnya kayak live streaming di YouTube. Nah, terus banyak lihat di channelnya teman-teman yang di YouTube juga lewat bukan lewat sih, datang ke sana, ke daerah Bali di Panglipuran itu. Nah, memang tempatnya bagus teman-teman, bersih. Kapan tak buatkan videonya kalau saya ke Bali. Soalnya juga ada rencana mau explore Bali, nggak semua sih, tapi ya yang istilahnya yang viral-viral saja ya. Untuk pantai-pantainya mungkin ya, yang rute-rute jalannya. Jadi mungkin kalau di Bali ya saya bakalan lama, mungkin ya 10 harian ya. Jadi bakalan lama karena mungkin setiap hari bakalan nge-vlog. Soalnya di Bali itu ya, di vlog itu banyak, terutama daerah Denpasar itu. Waduh, tempat wisatanya luar biasa banyak ya, daerah Denpasar. Nah, ini kita sudah jam setengah 6 lebih 7 teman-teman. Jadi ini sudah mulai gelap, tapi kira-kira gambarnya masih jelas atau tidak, semoga saja masih kelihatan. Soalnya ini jalannya jalan kampung teman-teman ya. Oh, ini ada mbak-mbak, mas-mas, adik-adik goncengan bertiga. Ini kalau ketemu Pak polisi ini kena tilang ini. Soalnya kemarin itu lagi viral teman-teman ya, bapak-bapak yang lewat persawahan kena tilang polisi, kena tilang elektronik. Nah, itu polisinya bawa kamera sekarang ya,
Jadi polisi itu sekarang jadi motovlogger teman-teman. Di helmnya itu ditancapkan kamera. Kemarin aku juga sempat lihat di YouTube itu, tapi kok apa di Facebook, tapi kok ya lucu ya, maksudnya di persawahan itu ya, sepertinya itu jalannya bukan jalan raya tapi jalan kampung, kok ya kena tilang. Tapi ya, alasannya dari polisi itu, dari mungkin dari bapak komandannya itu pas aku lihat di TV, banyak kejadian kecelakaan di sawah juga. Jadi itu termasuk termasuk istilahnya apa ya, untuk menghindari angka kecelakaan atau untuk mengurangi angka kecelakaan. Tapi ya seharusnya kan kalau untuk di jalan kampung ya himbauan saja, nggak langsung penindakan dengan tilang itu. Nah ini kita masuk daerah semen teman-teman ya. Ini lampu sekupunya silau. Ini mbaknya kenapa sepeda kok dituntun pakai kaki. Nah ini kayak kita masuk daerah semen teman-teman. Jadi kalau sudah masuk daerah semen sini, untuk ke Wlingi itu sudah dekat teman-teman. Oh, tapi kira-kira jalannya kelihatan apa enggak teman-teman ya? Soalnya ini sudah malam hari, habis maghrib. Semoga saja masih kelihatan. Nanti kalau misalkan gambarnya terlalu gelap, nanti ya bakalan tak tambahi kontrasnya, tak grading ulang ketika edit video. Cuman mungkin kalau untuk background nggak saya kasih, soalnya biar teman-teman tahu suasana aslinya kayak gimana, jadi nggak pakai backsound-backsoundan. Ini tadi sih Pak D. Ini ada pom bensin teman-teman di sebelah kiri, pom bensin Desa Semen kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi teman-teman, untuk teman-teman yang lebih tahu daerah sini. Ini di sini anginnya lumayan kenceng sampai suara ini. Nah ini mungkin kalau kita sampai ke Pasar Wlingi ya sekitar 10 menit lagi paling ya, dari sini masih paling bisa lebih bisa kurang tergantung kecepatan motor ini. Tapi ya kalau kita lagi nge-vlog ini ya gak mungkin kenceng-kenceng banget teman-teman ya, paling ya standar lah kecepatan 50 sampai maksimal 70 lah maksimal. Kalau di atas itu nanti gambarnya jelek juga, suaranya juga bakalan pecah kena angin. Ini aja saya juga khawatir suaranya pecah, soalnya nggak pakai helm full face. Rencana masih rencana mau beli helm full face. Doakan teman-teman ya, semoga kebeli dan biar suaranya nanti bakalan lebih jelas lagi, tidak mendem. Nah, mendem itu gimana ya, tidak wongkul itu karena ini mic-nya saya selipkan di masker teman-teman. Kapan hari sempat selempitkan di helm di sebelahnya mata, tapi suaranya masih masuk angin juga. Terus pernah nyoba tak taruh di dalam masker medis ini ya. Nah itu suaranya kok ya lumayan, nggak terlalu berisik kena angin. Jadi ya kalau ngevlog ya pakai masker medis teman-teman, biar suaranya itu masih bisa didengarkan atau oleh bahasa Jawanya di rumokno. Ini kok jalannya agak basah-basah ini. Masa ya di sini habis gerimis. Tapi kok ya sebelah kiri tok. Oh kemungkinan ini ada mobil truk, bekasnya mobil truk yang bawa pasir. Nah, biasanya kan kocor-kocor banyu nih sampai toko dalan-dalan ini. Waduh. Dari lawan arah ternyata rame, mau tak dulu kok rame. Ini jalannya gelap teman-teman ya, itu ada lampu penerangan jalan tapi lampunya kok mati. Wah ini kata tak diisi kok rame jalan nih. Pak D, tadi sih Pak D. Kok banyak disub di sini ya? Tadi di sana ada disub, di sini ada disub. Atau mungkin habis ada kejadian atau apa gitu teman-teman ya. Semoga saja baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Ini jalanan kampung teman-teman ya. Jadi ya seperti ini kalau malam hari jalannya agak gelap. Oh ini masih gawa telurut medeni. Gawa telurut kalau di kota itu dipikir mau begal itu. Kalau di sini ya biasanya habis dari kebun teman-teman ya, atau dari sawah. Gawa telurut mungkin ya habis dibuat babat-babat, kolong jono atau pagar-pagar mungkin, atau juga habis ngarit juga.
ini ada orang nyebrang tapi nggak kelihatan ini orangnya, pakaiannya gelap soalnya. Oh, ada mbak-mbak ini, mbaknya mau ke toko baju atau salon tadi itu, nggak terlalu kelihatan soalnya pakaiannya gelap itu tadi. Oh, ini goyang-goyang pol, ini jalan ini geronjal-geronjal ternyata, tapi sudah nggak terlalu parah. Aduh, jalan ini. Aduh. Nah, ini teman-teman, kita sudah mendekati Wuling, teman-teman. Kita sudah mau sampai. Nah, jadi total perjalanan kurang lebih ya 1 jam teman-teman ya, kalau untuk full video. Oh, ini lampunya kok ngedemin temen, ini beda apa ini? Silau. Oh, tadi iya, ini masih mbak, ada beca nggak kelihatan, ini bahaya juga. Ini mumpung sepi tadi sih, sebelah kanan kosong. Ini bukan ini teman-teman ya, bukan jalan bermarka tegas, jadi untuk didahului tidak apa-apa, tapi tetap lihat atau kondisikan jalannya memungkinkan atau tidak. Kalau tidak memungkinkan jangan menyalip teman-teman ya, tapi kalau memungkinkan ya nggak apa-apa didahului. Ini Pak Dene dinten ini gak nyelip Pak Dene tadi sih. Nah, ini kita sudah sampai di dekatnya Pasar Wingi teman-teman. Ini lampu merah, kita berhenti dulu, kita bakalan ambil ke arah kiri teman-teman. Lurus itu sebenarnya bisa, tapi kita bakalan belok ke kiri, kita berhenti dulu lampu merah. Oke, kita lanjut jalan lagi, kita ambil ke arah kiri teman-teman ya. Nah, habis ini kita mentok ke sana, itu belok ke kanan, itu masuknya ke Pasar Wingi teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah sedikit bukan sedikit informasi ya. Jadi review jalan dari Ngantang Malang menuju ke Blitar teman-teman, via ini Pagarsari Gresik Semen. Jadi tadi adalah jalur alternatif dari Malang menuju ke Blitar teman-teman, tapi tembusnya ke Blitar Pasar Wingi teman-teman ya. Nah, ini lurus ini bisa, ke kiri juga bisa, tapi saya mau ke ini teman-teman, ke belok kiri sini aja lah. Ini sebelah kanan ini adalah Pasar Wingi teman-teman. Oke teman-teman, videonya bakalan saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi dari saya selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau ini teman-teman, rekomendasi Mas ini ngevlog di sini, daerah sini, monggo komen di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, dan videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roda berputar, bye bye.